Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang akan membahas tentang manajemen pembiayaan pendidikan. Oleh dosen pengampu mata kuliah ini, Ibu Dr. Andes Sulistiana, SPD, MPD. Perkenalkan, saya Galuh Fitri Arikirana bersama rekan-rekan saya, Nur Khairona Alifa, Makrom Muhammad Nur Raidimas, Sabila Dini Kholiso, dan Surya Hayati. Materi pertama akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya akan menjelaskan tentang makna manajemen keuangan dan pembiayaan pendidikan. Manajemen keuangan dan pembiayaan pendidikan merupakan konsepsi berpikir secara global, umum, dan menyeluruh sebagai wujud implementasi dari berbagai regulasi, kebijakan, aturan, dan program berkenaan dengan manajemen keuangan pendidikan, anggaran pendidikan, pendanaan pendidikan, pembiayaan pendidikan, dan berbagai sumber daya pendidikan lainnya yang secara langsung menunjang efektivitas dan efisiensi layanan pendidikan. Manajemen keuangan dan pembiayaan pendidikan merupakan konsepsi berpikir secara global, umum, dan menyeluruh sebagai wujud implementasi dari berbagai regulasi, kebijakan, aturan, dan program berkenaan dengan manajemen keuangan pendidikan, anggaran pendidikan, pendanaan pendidikan, pembiayaan pendidikan, dan berbagai sumber daya pendidikan lainnya yang secara langsung menunjang efektivitas dan efisiensi layanan pendidikan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tujuan dan fungsi manajemen keuangan dan pembiayaan lembaga pendidikan. Yang pertama ada tujuan. Tujuan manajemen keuangan dan pembiayaan lembaga pendidikan adalah yang pertama ada meningkatkan pengendalian sumber biaya lembaga pendidikan. Yang kedua menciptakan pengendalian yang tepat sumber keuangan organisasi pendidikan. Yang ketiga meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan keuangan lembaga pendidikan. Yang keempat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keuangan lembaga pendidikan. Yang kelima, meminimalkan penyalahgunaan anggaran lembaga pendidikan. Yang keenam, mengatur dana-dana yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal untuk menunjang tercapainya tujuan lembaga pendidikan dan tujuan pembelajaran. Yang ketujuh, membangun sistem pengelolaan keuangan yang sehat, mudah diakses, dan memiliki sistem pengamanan yang terjamin dari tindak-tindakan yang tidak terpuji. Dan yang terakhir, meningkatkan partisipasi stakeholder pendidikan dalam pembiayaan pendidikan, dikutip dari Chandra WR 2006. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. Selanjutnya yaitu mengenai fungsi manajemen keuangan pendidikan memiliki makna yang lebih luas, yakni menyediakan informasi kuantitatif yang dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan bagi pemangku kepentingan sesuai dengan perannya masing-masing, yakni 1. Kepala sekolah, 2. Guru dan karyawan sekolah, 3. Kreditur, 4. Orang tua siswa, 5. Pemasok atau supplier, 6. Pemerintah, 7. Masyarakat. Selanjutnya, menurut Nawawi 1999 menjelaskan manajemen keuangan dan pembiayaan pendidikan bertujuan untuk mengelola keuangan lembaga pendidikan dengan membuat berbagai kebijaksanaan dalam pengadaan, penggunaan keuangan guna mewujudkan kegiatan organisasi lembaga pendidikan berupa kegiatan perencanaan, pengaturan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan lembaga pendidikan itu sendiri. Selanjutnya, prinsip-prinsip manajemen keuangan dan pembiayaan lembaga pendidikan. Manajemen keuangan sekolah perlu memperhatikan beberapa prinsip-prinsip. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 48 menyatakan bahwa pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik. Transparansi. Pada lembaga pendidikan,
Manajemen keuangan yang transparan berarti adanya keterbukaan dalam manajemen keuangan lembaga pendidikan. Keterbukaan yang dimaksud adalah keterbukaan sumber keuangan dan jumlahnya. Rincian penggunaan dan pertanggungjawaban harus jelas sehingga memudahkan pihak-pihak yang berkepentingan mengetahui dan tidak ada hal yang ditutup-tutupi. Akuntabilitas. Akuntabilitas dalam manajemen keuangan berarti pertanggungjawaban sekolah terhadap dana yang dipakai untuk menyelenggarakan program sekolah dan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Efektivitas. Manajemen keuangan dikatakan memenuhi prinsip efektivitas kalau kegiatan yang dilakukan dapat mengatur keuangan untuk membiayai aktivitas dalam rangka mencapai tujuan lembaga yang bersangkutan dan kualitatif autonomisnya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, dan semua program yang direncanakan sesuai dengan yang telah diharapkan agar dana yang digunakan tidak terbuang sia-sia. Efisiensi. Efisiensi yang dimaksud di sini yaitu berkaitan dengan akuntabilitas hasil suatu kegiatan, di mana efisiensi manajemen keuangan sekolah yaitu perbandingan antara penerimaan pemasukan sekolah dengan pengeluaran sekolah terhadap hasil kegiatan yang akan diselenggarakan, dan perbandingannya dapat dilihat dari dua hal, yaitu 1. Dilihat dari segi penggunaan waktu. 2. Dilihat dari segi hasil. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Izinkan saya menyampaikan materi keempat, yaitu karakteristik manajemen keuangan dan pembiayaan pendidikan. Next. Terdapat beberapa karakteristik penting dalam manajemen keuangan dan pembiayaan pendidikan, yaitu yang pertama, kabarnya biaya pendidikan terkini menunjukkan kenaikan. Perhitungannya dinyatakan dalam satuan unit kos terdiri dari unit kos lengkap, unit kos setengah lengkap, unit kos sempit. Yang kedua yaitu pembiayaan terbanyak pada pelaksanaan pendidikan, yakni biaya sumber daya manusia, yaitu di mana pendidikan bisa diartikan sebagai human investment, artinya biaya pendidik dan kependidikan. Yang ketiga yaitu unit kos pendidikan sesuai dengan tingkat mutu sekolah. Semakin bermutu sekolah tersebut, maka biaya penggunaan yang cukup besar menjadi kebutuhan realistis. Begitu juga sebaliknya, semakin kecil biaya yang disediakan, maka kecenderungan sekolah tidak bermutu semakin menjadi realistis. Next. Yang keempat yaitu unit kos pendidikan berpengaruh pada jenis lembaga pendidikan. Biaya sekolah kejuruan lebih besar daripada biaya untuk sekolah umum. Yang kelima, unit kos rutin, komponen sama dari tahun ke tahun sehingga bisa diprediksi dan diestimasi. Sumber dari Arwil Dayanto, tahun 2017. Next. Mungkin ulun serahkan lagi ke moderator. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang ingin bertanya, dipersilahkan.